Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amber Kusuma-Astuti, dosen tetap dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Saya akan memaparkan mata kuliah teori Skills Lab Ilmu Kedokteran Gigi Klinik 5 dan juga disertai dengan deskripsi singkat mata kuliah tersebut. Ini merupakan pemenuhan deskripsi diri dari Tridharma Perguruan Tinggi, aspek pengajaran. Dan juga merupakan salah satu syarat dari sertifikasi dosen tahun 2025. Baik, mengenai teori dan skills lab ilmu kedokteran gigi klinik 5, diajarkan di semester 5 dengan bobot 3 SKS dan merupakan prasyarat dari ilmu kedokteran gigi klinik 6. Mata kuliah ini membahas mengenai pemeriksaan penunjang untuk penyakit dan kelainan jaringan lunak mulut, seperti pada pengambilan spesimen untuk pemeriksaan bakteriologi atau SMER, mikologi atau swab, dan sitologi atau scrap, hingga pewarnaan preparat untuk sediaan mikologi dan juga preparat histopatologi. Mahasiswa juga mempelajari interpretasi dari pemeriksaan penunjang sitologi dan histopatologi untuk penyakit atau kelainan jaringan lunak mulut. Selain itu dibahas juga mengenai pemeriksaan radiologi dan teknik dan interpretasi hasilnya. Selain itu dibahas juga tentang prinsip penulisan resep. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik, baik umum dan juga sistem stomatogenetik yang meliputi pemeriksaan ekstraoral dan juga intraoral. Secara mandiri untuk pasien anak maupun dewasa, dan mampu menetapkan pemeriksaan penunjang yang sesuai dengan indikasi dan kode etik. Selain itu, yang kedua, mahasiswa mampu menegakkan diagnosis awal, diagnosis banding, dan diagnosis akhir, dan juga menetapkan prognosis berdasarkan patogenesis dengan mempertimbangkan derajat risiko penyakit. Ini ditetapkan dengan interpretasi analisis dan sintesis hasil pemeriksaan pasien. Capaian mata kuliah untuk mata kuliah ini, yakni mahasiswa mampu melakukan pemilihan dan melakukan prosedur dari pemeriksaan penunjang yang tepat dari berbagai macam kelainan atau jaringan lunak dan keras mulut, dan juga cara pengambilan spesimennya. Kemudian melakukan pemeriksaan radiologi dan interpretasi dari pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan. Selain itu juga memahami prinsip penulisan resep. Ada 10 sub CPMK pada mata kuliah ini, yaitu menentukan pemeriksaan penunjang sesuai dengan kasus, lalu melakukan identifikasi alat dan instrumen yang digunakan untuk pengambilan spesimen pada pemeriksaan spesimen bakteri, kultur jamur, dan scrap untuk sitologi. Yang ketiga yaitu prosedur pengambilan spesimennya, secara spesimen bakteri, swab untuk jamur, dan scrap untuk sitologi. Setelah pengambilan spesimen, mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan pembuatan preparat sebelum fiksasi. Setelahnya melakukan fiksasi spesimen untuk pemeriksaan penunjang, baik pada bakteriologi, sitologi, dan histopatologi. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip interpretasi hasil pemeriksaan penunjang tersebut, baik sitologi, histopatologi, dan juga mampu melakukan pewarnaan mikologi dengan KOH. Yang ketujuh, untuk teknik pemeriksaan radiologi, untuk kasus-kasus seperti ameloblastoma, lesi fibros, infeksi rahang, kelenjar liur, dan kelainan kelenjar liur, dan kista. Yang kedelapan, mahasiswa melakukan interpretasi dari hasil penunjang radiografis tersebut. Yang kesembilan, memahami terapi farmakologis untuk tata laksana penyakit jaringan lunak dan keras mulut pada anak maupun dewasa. Dan tentunya mahasiswa harus mampu memahami cara penulisan resep yang tepat. Pada mata kuliah teori dan skills lab ilmu kedokteran gigi klinik 5 ini dilakukan di 3 tempat, yaitu ruang skills lab, lab basah, dan dental simulation center. Untuk ruang skills lab dan lab basah, diharapkan mahasiswa berpakaian rapi,
formal dengan rambut terikat untuk siswa perempuan, jas lab putih dan name tag dan ketentuan sebagai berikut. Sedangkan di Dental Simulation Center, mahasiswa dapat menggunakan scrub, tapi hanya dipakai di JS saja, dengan gown dan face shield, dan juga menggunakan APD seperti masker dan gloves yang sudah disediakan di Dental Simulation Center. Kemudian di sini adalah deskripsi tata tertib dari mata kuliah ini. Mahasiswa harus menghubungi instruktur H-1 untuk konfirmasi jadwal dan ruangan dan platform yang digunakan. Diharapkan hadir 10 menit sebelum jadwal skills lab, dan jika terlambat lebih dari 5 menit, tanpa alasan yang jelas, mahasiswa dianggap absen. Harap diperhatikan hal ini. Kemudian memperhatikan ketertiban, dilarang makan di ruangan, tapi untuk minum masih diperbolehkan seperlunya. Mahasiswa tidak berkerumun dan bersuara keras berlebihan yang dapat mengganggu, dan mematuhi protokol kesehatan yang ada di RIK. Ada 3 departemen yang terlibat pada mata kuliah ini, yaitu Departemen Biologi Oral dengan topik pemeriksaan virus dengan PCR, kemudian juga interpretasi KOH, yaitu untuk jamur, dan histopatologi untuk lesi oral. Yang kedua, Departemen Ilmu Penyakit Mulut untuk teknik pengambilan spesimen, smear, swab, dan scrap. Yang ketiga, Departemen Radiologi Kedokteran Gigi untuk 3 topik, yaitu ameloblastoma atau neoplasma, kemudian topik kista, dan lesi fibros atau infeksi rahang. Tentunya teman-teman semua sudah mempelajari teorinya terlebih dahulu di ilmu kedokteran gigi klinik 5. Dan di sini kita lakukan skill step-nya untuk pemeriksaan penunjang yang diperlukan. Untuk buku panduan skills lab akan diberikan ke mahasiswa masing-masing. Harap dipelajari sebelum melakukan skills lab. Nah, ini adalah jadwal yang dilakukan untuk skills lab ini. Harap perhatikan tanggal, tempat, dan juga instruktur yang bertugas. Dan pada koordinator mata kuliah harap menghubungi instrukturnya H-1. Untuk tugas dapat dikumpulkan dengan platform emas maupun Teams, dan mohon dikonfirmasikan kepada instruktur terkait cara pengumpulan tugasnya. Untuk kelas tim sudah saya buatkan sebagai koordinator, yaitu ada untuk kelas reguler dan kelas KKI internasional. Bisa dicek di channel Teams masing-masing. Nah, di sini saya juga akan sedikit memaparkan tentang teknik pengambilan spesimen untuk kultur jamur. Di sini kita dapatkan skenario klinik, yaitu seorang laki-laki berusia 50 tahun, datang ke klinik gigi dan keluar mulut terasa panas, dan ada sarian putih sejak seminggu yang lalu. Nah, ini sudah sudah khas sekali ya. Mungkin kalian tahu apa gejala patognomoniknya. Ya, dan di sini ada mulut yang terasa panas dan sariawannya berwarna putih. Kemudian pemeriksaan ekstraoral tidak ada kelainan, dan pada pemeriksaan intraoral tampak plak-plak putih yang hilang pada saat diseka. Nah, ini juga hal yang sangat patognomonik sekali. Fotonya ada di slide berikut seperti ini ya. Gambaran putih susu dan bisa disekat dan ada rasa panas di dalam mulut. Tentunya ini menjadi petunjuk yang sangat patognomik sekali bahwa menuju ke diagnosis oral candidiasis. Nah, di sini kita tetap melakukan pengambilan spesimen dengan teknik swab. Nah, ini kita akan pelajari selanjutnya. Dan kita pelajari juga cara pembuatan surat pengantar yang sesuai untuk spesimen ini. Nah, untuk teknik swab ini nanti sangat sederhana dan bisa dilakukan dengan mudah. Yang kita perlukan itu adalah persiapan terlebih dahulu dan memahami cara pengambilan spesimennya. Jadi yang harus disiapkan adalah kaca mulut steril, swab steril, kontainer, atau kita bisa siapkan juga untuk stiker labelnya dan juga form pengiriman spesimen. Ini ada pengambilan sampelnya, kita mulai dengan buka swab. Tentunya operator menggunakan sarung dan masker steril. Jadi APD ini wajib dilakukan sebelum melakukan tindakan apapun, termasuk pengambilan spesimen.
operator harus dalam keadaan terlindung, baru kita lakukan pengambilan sampel dengan baik. Kita tentukan daerah mana yang akan dilakukan teknik usap. Apakah itu di mukosa bukal, mukosa labial, atau di lidah, mana bagian yang paling mudah dan juga paling representatif untuk diambil spesimennya. Kemudian kita retraksi dengan kaca mulut sehingga daerah tersebut terlihat jelas. Jangan sampai kita tidak bisa mengakses daerah tersebut dan kita kesulitan untuk mengambil spesimen. Kita siapkan swab, dibuka pembungkusnya, ambil swab dan cupnya, dan jangan letakkan terlalu jauh, letakkan dengan lokasi yang dekat dengan jangkauan kita, sehingga memudahkan pada saat pengambilan spesimen. Nah, untuk teknik pengusapannya, yaitu dengan satu arah, dengan swab stick. Pengusapannya satu arah dan dengan sedikit penekanan, tapi tidak melukai mukosa. Jadi jangan terlalu keras ya. Hanya sedikit penekanan saja supaya kita bisa optimal dalam mengambil spesimen mikologinya. Nah, setelah itu kita buka tabungnya dan masukkan swab yang sudah berisi spesimen yang usap tadi ke dalam tabung medium dan segera tutup dengan rapat. Tabung yang sudah berisi spesimen dimasukkan ke dalam kantong spesimen biohazard seperti ini. Ya, di sini ada tulisan biohazardnya. Karena untuk spesimen biologis ini kita harus masukkan ke sini dan di sini direkatkan ya. Jangan lupa direkatkan ujungnya supaya aman dan berikan keterangan pada labelnya. Di sini ada kantong untuk labelnya dan kita bisa sertakan formulir rujukan pengiriman spesimen pada kantong tersebut. Isi dengan lengkap dari nomor spesimennya, kemudian tanggal dilakukannya, nama dokternya, dan juga yang paling penting adalah data diri pasiennya, ya, jenis kelamin dan juga usianya, dan bagaimana cara kita mendapatkan spesimennya, apakah dengan swab, scrap, atau smear. Lokasi pengambilan spesimennya juga sangat penting dan juga jika menggunakan sertifikasi, apa sertifikasi yang digunakan. Untuk pengambilan mikologi ini minimal kita menggunakan NaCl steril dan harus segera ditransportkan segera mungkin, kalau bisa dalam waktu 2 jam sudah sampai di lab mikologi. Ya, demikian pemaparan mengenai teknik swab dan juga deskripsi dari mata kuliah Ilmu Kedokteran Gigi Klinik 5. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat memenuhi syarat dalam sertifikasi dosen ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.